Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Konfirmasi dan klarifikasi Huawei soal kerjasama dengan Lewandowski. Perusahaan raksasa China di bidang teknologi dan komunikasi Huawei mengkonfirmasi berakhirnya kerjasama dengan Robert Lewandowski. Pernyataan soal hal itu juga diberikan secara resmi oleh Thomas Zawisla, agensi pesepak bola. Hari ini kami sudah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama pemasaran di antara Robert Lewandowski dengan merek Huawei. Oleh karena itu, semua implementasi dari layanan promosi di bagian kami sudah dihentikan, katanya kepada AFP. Jose Mourinho bebas dari penjara, siap dampingi AS Roma lagi. Mourinho absen mendampingi AS Roma dalam beberapa laga terakhir karena hukuman. Kini Mourinho sudah tak lagi terpenjara dan sudah kembali di pinggir lapangan saat laga melawan Vitesse. Menyambut kebebasannya, Jose Mourinho mengunggah foto di akun media sosialnya. Ia menulis bebas dari penjara sebagai keterangan fotonya. Mourinho mendapat kartu merah saat Roma diimbangi Hellas Verona 2-2 di Serie A pada 19 Februari lalu. Pelatih asal Portugal itu sempat masuk ke lapangan untuk mengkonfrontasi wasit. Akibat tindakannya itu, Mourinho dijatuhi skor 2 pertandingan. Chelsea dilarang beri kontrak baru. Chelsea kena imbas sanksi dari pemerintah Inggris kepada Roman Abramovich. Salah satu sanksi yang bikin Chelsea kena getah adalah The Blues dilarang membeli pemain baru dan dilarang memberi perpanjangan kontrak kepada pemainnya. Khusus soal kontrak baru, 3 bek Chelsea ini kontraknya akan habis di musim panas mendatang dan belum diperpanjang. Mereka adalah Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Cesar Azpilicueta. Atlanta versus Leverkusen, Ladea menang 3-2. Atlanta versus Leverkusen tersaji di Stadion Atleti Azzurri de Italia. Tim tamu unggul duluan di menit ke-11 lewat gol Charles Aranguiz. It's an excellent run from him and this time. Ladea sukses menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-23 berkat aksi Ruslan Malinovskyi. There's Malinovskyi into space. Luis Muriel membawa Atlanta balik memimpin 2-1 di menit ke-25. The space for Luis Muriel. Atlanta memperbesar keunggulan menjadi 3-1 saat babak kedua baru berjalan 4 menit kembali lewat Muriel. Again he finds Muriel. Leverkusen bisa memperkecil kekalahan menjadi 2-3 di menit ke-63 lewat gol Moussa Diaby. Weaving it onto that left foot. What a strike that is. Tidak ada gol di sisa laga, skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Atlanta. Barcelona versus Galatasaray, Blaugrana harus puas main imbang. Barcelona versus Galatasaray berlangsung di Camp Nou. Duel kedua tim berjalan alot nyaris setengah jam tanpa ada tembakan. Secara permainan, Barcelona sangat dominan. Meski punya banyak penguasaan bola, anak asuh Xavi Hernandez itu gagal mencetak gol sampai laga tuntas. Skor 0-0 tersaji di leg pertama. Galatasaray gantian menjadi tuan rumah di leg kedua. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan lagi pada Jumat 18 Maret 2022. Hasil Liga Eropa hari ini, Sevilla menang 1-0 atas West Ham, Rangers menang 3-0 atas Red Star, Braga menang 2-0 atas Monaco. Europa Conference League, AS Roma susah payah kalahkan Vitesse. Laga Vitesse versus AS Roma berlangsung di Velodrome Stadium. Roma harus bersusah payah saat menghadapi Vitesse Arnhem. Gol tunggal Sergio Oliveira di injury time babak pertama memenangkan Ilupi dengan skor 1-0. Di pertandingan tersebut, Sergio Oliveira harus keluar lapangan akibat kartu kuning kedua di menit ke-78. Leicester versus Rennes, The Foxes berhasil raih kemenangan.
Laga Leicester versus Rennes berlangsung di King Power Stadium. Statistik menunjukkan kedua tim bermain berimbang. Namun tuan rumah mampu memaksimalkan peluang dan berhasil mencetak gol lewat aksi Mark Albrighton di menit ke-30. Dan Kelechi Iheanacho di injury time babak kedua. Skor 2-0 jadi modal bagus buat Leicester di leg kedua nanti. Hasil Liga Konferensi Eropa hari ini, Partizan kalah 2-5 dari Feyenoord, Slavia Praha menang 4-1 atas Laks Linz, PAOK menang 1-0 atas Gent, PSV bermain imbang 4-4 dengan Copenhagen, Bodo Glimt menang 2-1 atas AS Alkmaar, Marseille menang 2-1 atas Basel. Norwich versus Chelsea, The Blues kalahkan The Canaries 3-1. Norwich versus Chelsea berlangsung di Carrow Road. Chelsea unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Trevoh Chalobah di menit ketiga dan Mason Mount di menit ke-14. Norwich memperkecil ketertinggalan di babak kedua lewat eksekusi penalti Teemu Pukki. Kai Havertz memastikan kemenangan Chelsea 3-1 lewat golnya menjelang laga berakhir. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Chelsea di klasemen sementara Liga Inggris di urutan ketiga dengan 56 poin, sedangkan Norwich City tidak beranjak dari dasar klasemen dengan raihan 17 poin dari 28 pertandingan. Di laga lainnya, Leeds kalah 0-3 dari Aston Villa, Southampton kalah 1-2 dari Newcastle. Aset Abramovich dibekukan, Chelsea keluarkan pernyataan resmi. Klub Premier League Chelsea akhirnya buka suara terkait sanksi yang menerpa pemilik mereka Roman Abramovich. Chelsea menegaskan bahwa mereka akan kooperatif dengan pemerintah Inggris untuk mencari solusi terbaik. Sanksi yang menimpa Abramovich itu juga berpengaruh ke Chelsea. Hampir seluruh aktivitas keuangan Chelsea dilumpuhkan, seperti mereka tidak bisa menjual tiket pertandingan, mereka tidak bisa menjual merchandise, dan lain sebagainya. Chelsea juga mengkonfirmasi bahwa mereka saat ini masih bisa beraktivitas, meski mereka mengakui ruang gerak mereka dipersempit oleh pemerintah Inggris. Imbas sanksi Roman Abramovich, Juventus bakal sulit kait 4 pemain Chelsea. Surat kabar La Gazzetta dello Sport melaporkan Juventus tertarik pada 4 pemain Chelsea termasuk Jorginho, tetapi sanksi baru yang dijatuhkan pada Roman Abramovich bakal membuat Bianconeri sulit untuk menggait incarannya tersebut. The Blues telah dilarang menerima dana apapun. Mereka bahkan tidak bisa menjual jersey atau merchandise sampai sanksi itu berlaku, apalagi pemain. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus telah mengincar 4 pemain The Blues, yakni Jorginho, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, dan Antonio Rudiger. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang akan diizinkan meninggalkan Stamford Bridge selama sanksi masih berlaku, sehingga Juventus mungkin terpaksa mencari alternatif lain. Josep Guardiola turut bersimpati melihat Chelsea yang kena sanksi. Hukuman yang dijatuhkan pemerintah Inggris terhadap Roman Abramovich berimbas kepada Chelsea. Situasi pelik yang dialami raksasa Inggris itu mengundang perhatian Josep Guardiola selaku nahkoda dari klub rival Manchester City. Ia turut prihatin tetapi belum mau berbicara banyak sebelum mengetahui garis besarnya. Saya melihat judulnya tetapi tidak tahu secara persis alasan mengapa itu terjadi. Berikan saya beberapa hari lagi untuk tahu alasannya, tetapi saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi berikutnya, ujar Guardiola dikutip metro.co.uk. Untuk Thomas Tuchel dan para pemain, ini tidak membuat nyaman. Ini posisi yang sulit. Saya merasa prihatin karena mereka ada di sana untuk melakukan tugasnya. Sisanya saya tidak tahu, saya harus menunggu. Lanjutnya. Chelsea dipersekusi, kini sponsor utama Tri tangguhkan kerjasama. Chelsea diambang pemutusan kerjasama oleh Tri, perusahaan telekomunikasi yang membuat sponsor utama The Blues sejak musim lalu. Tri menerapkan penangguhan kerjasama dengan Chelsea menyusul sanksi dari pemerintah Inggris kepada pemilik klub Roman Abramovich. Tri mengguyur Chelsea 40 juta pound sterling per tahun. Sejatinya kemitraan kedua pihak berlangsung hingga Juni 2023.
Sehubungan dengan sanksi yang diumumkan pemerintah baru-baru ini, kami telah meminta Chelsea Football Club untuk menangguhkan kemitraan kami, termasuk penghapusan logo kami dari jersey di areal stadion berlaku hingga pemberitaan lebih lanjut. Begitu pernyataan resmi Tri. Ini penjelasan Ederson soal jongkok di tengah lapangan saat derby Manchester. Partai derby Manchester dihiasi oleh posisi unik kiper mereka, Ederson Moraes. Kiper asal Brasil itu terlihat sering keluar dari sarangnya dan maju sampai ke dekat garis tengah lapangan. Menariknya, Ederson tak sekedar maju, ex-pemain Benfica itu juga terlihat jongkok di dekat garis tengah lapangan. Dilansir dari Talksport, Ederson mengakui bahwa duduk di dekat garis tengah lapangan adalah bagian dari rencana timnya. Ketika sedang ada tendangan sudut atau lemparan ke dalam, saya mencoba bermain dengan garis pertahanan tinggi untuk menghentikan serangan balik dan memenangkan bola. Itu adalah sesuatu yang sering saya lakukan, ujar Ederson. Tak ada tempat di Real Madrid, Mbappe mending cari klub lain saja. Legenda AC Milan, Clarence Seedorf, menyarankan Kylian Mbappe untuk mencari klub lain ketimbang memaksakan diri di Real Madrid. Seedorf melihat tidak ada tempat yang tersedia untuk Mbappe di Santiago Bernabeu. Saya tidak melihat Mbappe di Real Madrid, kata Seedorf dikutip dari Football Italia. Jika dia bermain di kiri, itu berarti Vinicius Junior harus absen, di mana Mbappe akan bermain di sebelah kanan menggantikan Marco Asensio. Itu mungkin saja, lanjut Seedorf. Neymar bantah kabar pertengkaran dengan Donnarumma pakai pesan di media sosial. Kekalahan dari Real Madrid memicu rumor yang kurang sedap dari ruang ganti PSG. Menurut laporan, Neymar dan Gianluigi Donnarumma selaku bintang dari klub raksasa Prancis itu bersitegang pasca pertandingan. Perwakilan Donnarumma kemudian muncul ke publik untuk menampik isu itu. Neymar pun melakukan hal serupa dengan mengumbar isi percakapannya di WhatsApp dengan sang kiper. Obrolan diawali dengan permintaan maaf Donnarumma soal isu yang merebak dan dijawab Neymar, "Temanku, hal seperti ini bisa terjadi di sepak bola. Kita adalah tim dan kami semua bersama Anda. Anda masih sangat muda dan akan meraih banyak hal. Tunjukkan reaksi dan lupakan." Peluk, tutup pesan tersebut. Paulo Dybala semakin yakin Juventus tidak menginginkannya lagi. Paulo Dybala semakin yakin bahwa Juventus FC tidak lagi menginginkannya, sehingga dia mungkin mendengarkan tawaran dari klub Eropa lainnya. Kontrak striker Argentina di Juventus berakhir pada akhir musim, tetapi pembicaraan mengenai kesepakatan baru sejauh ini tidak menghasilkan apa-apa. Dybala memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian prakontrak dengan tim lain dan ada banyak klub di Eropa yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Tim-tim yang mengincar Dybala adalah Inter Milan, Tottenham Hotspur, Barcelona, dan Manchester City. Barcelona pantau bintang Milan Rafael Leao. Setelah terlibat dalam jendela transfer musim dingin, Barcelona siap untuk lebih meningkatkan kedalaman dalam skuad mereka. Barcelona dilaporkan memulai pembicaraan untuk memboyong bintang muda Milan Rafael Leao. Menurut Sport, Barcelona memantau Leao dengan sangat cermat karena mereka tertarik untuk mengontrak penyerang yang menjanjikan untuk menerapkan lebih banyak opsi di lini depan serangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!